Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Semua yang hadir saya hormati. Saya itu lama sekali derekno Profesor Zaini ikut bantu, karena latar belakang beliau itu sastra adab. Dulu di Al-Azhar sama dengan Profesor Kures, seniornya Pak Kures. Saya mulai kecil nekuni fikih, terutama fikih. Tapi karena bapak saya itu hafal Quran, keluarga saya itu banyak yang hafal Quran. Hafal beneran, maksudnya itu hafal betul gitu. Nah, sehingga terus saya juga ikut hafal. Ini makalah. Nah, kenapa judulnya seperti ini? Jadi Indonesia yang damai ini nggak lepas dari peran kitab-kitab yang datang ke kita, datang ke Indonesia. Misalnya arti kemenangan. Arti kemenangan itu tafsir yang datang ke kita. Yang paling terkenal kan tafsir Munir, karangannya Syekh Nawawi Al-Jawi. Itu beliau menyebut kemenangan umat Islam itu kemenangan logika. Logika bahwa alam raya ini dimulai dari satu Tuhan yang berstatus wajibil wujud, tentu lebih masuk akal ketimbang logika yang lain. Misalnya logika nihilisme, bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Karena itu melahirkan satu teori, ketiadaan menciptakan yang ada. Jadi nanti membingungkan, ada teori al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang enggak ada itu menciptakan yang maujud. Itu tentu enggak ketemu nalar. Ini saya baca awal makalah, saya baca Arabnya, saya baca ya. Kata Syekh Nawawi, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang mempertuhankan Allah, mengikuti semua aturannya Allah, seterusnya, terus pasukan Allah itu pasti menang. Ini ikut Al-Maidah 56. Wa may yattakhidhum awliya fin nusrah fa innahum junduwa wa junduwa humul ghalibun ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan amma bisaulah wa daulah faqad yuhlabun. Jadi kemenangan umat Islam yang permanen itu kemenangan logika. Kalau kemenangan perang, kemenangan bernegara, kemenangan sosial, orang Islam ya pernah kalah. Zaman Nabi Sugeng saja pernah mengalami kalah periode Mekah. Ketika periode Madinah juga pernah mengalami kalah di peristiwa perang Uhud. Tapi kalah-kalah sosial ini tidak ada pengaruhnya dengan kalah secara logika. Logika bahwa alam ini dimulai dari satu Tuhan wajibil wujud tentu lebih mudah dicerna. Makanya beliau ngendikan menang itu ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan, karena logika itu yang abadi. Artinya gini, ketika kita secara sosial ekonomi kalah, mungkin secara apa kalah, meskipun kita tidak ingin kalah, tapi jangan pakai ukuran itu. Nanti jangan-jangan ketika kita kalah kaya sama nyun sewu non muslim, atau kalah kaya sama yang sholat, buruhnya orang tidak sholat, yang sujud buruhnya orang yang tidak sujud, Anda tidak perlu merasa kalah. Ketika Anda kerja dan tolabul halal, itu yang merintahkan Allah. Jadi Anda tidak pernah buruh di mata Allah, distatuskan tolabul halal, orang yang mencari apa? Halal, dan itu ibadah. Karena Islam hanya mengakui hukumnya Allah. Dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ajjaro nafsahu li Yahudi, yang juga pernah kerja di orang Yahudi. Tapi nggak merasa hina karena tolabul halal itu perintah Allah. Dulu Nabi pernah nggak punya uang, alhamdulillah ditiru banyak umatnya. Kalau nggak punya uang itu banyak alhamdulillah itu. Jadi walhasil terus akhirnya Nabi itu mau beli gandum lah atau makanan, cara Indonesia mungkin beras.
Cara Jawa itu ngutang. Terus kata orang Yahudi, jaminannya apa Muhammad? Nabi sempat bilang, ngendikan, saya ini dipercaya langit, masa kamu tidak percaya saya? Kata orang Yahudi itu menurut orang Islam, saya ini Yahudi. Walhasil Nabi terus rohanahu dir'an. Nabi menggadekan rompi perang sebagai jaminan kalau kapan-kapan tidak kuat bayar. Ya muamalah sama orang Yahudi. Jadi intinya tafsir yang datang ke kita itu banyak cerita. Bahkan cerita fitnah min adzabil qabri itu ceritanya Sayyidah Aisyah itu didatangi dua perempuan Yahudi. Sayyidah Aisyah itu dermawan sekali. Ya memang orang-orang soleh itu jubila aulia walasakha, orang soleh itu pasti dermawan. Karena sering dikasih, terus si orang Yahudi, perempuan Yahudi ini mendoakan semoga kamu diselamatkan dari siksa kubur. Sama singkat redaksi di kitab Bukhari. Walam an'am an usaddiqahuma, kata Sayyidah Aisyah, saya tidak nyaman membenarkan dia karena dua orang ini orang Yahudi. Setelah Nabi datang terus diceritani sama Sayyidah Aisyah, itu benar bahwa nanti memang ada adzabil qabri. Semenjak itu ada isti'adzah min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika, seterusnya sampai min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita sosial Nabi yang Nabi tertawa-tawa ketika orang Yahudi bilang nanti pas kiamat itu kan hancur semua Muhammad. Lalu orang-orang sudah mati diletakkan di mana? Pokoknya terus orang Yahudi cerita-cerita, terus Nabi tertawa-tawa, fadhahika hatta badat nawajiduhu tasdiqan lima qalahul habru. Nabi tertawa-tawa, oh iya benar. Semenjak itu ada ilmu bersama bahwa kalau orang Yahudi, orang Nasrani cerita ilmiah itu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu jangan ngambil sikap membenarkan, juga jangan sampai ngambil sikap mendustakan. Kamu benarkan jangan-jangan pas yang muharraf, yang tipuan. Kamu dustakan jangan-jangan yang masih orisinil. Makanya secara ilmiah Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Intinya tidak ngambil sikap ekstremis itu juga ajaran tafsir yang sampai ke kita, karena kita ini butuhnya menang fil hujjah. Dan Allah sering ngendikan di beberapa ayat, diantaranya tentu qul falillahil hujjatul baligh. Kata Profesor Zaini itu pernah cerita, kalau jadi kiai itu rezekinya agak jelas, nggak per bulan dapat apa gaji. Itu ada ustadz latihan kiai itu jatuh di Indramayu, pas itu beliau ketua wilayah itu Kemenak di Indramayu, itu jatuh. Santrinya tuh susahnya bukan main, tapi kata kiainya enggak apa-apa, masih kan. Ternyata yang dipegang itu salam template itu. Jadi badannya enggak dipikir tapi masih, karena dulu jadi kiai itu susahnya minta ampun itu. Makanya profesi ini sudah jarang yang mau itu. Kalau jadi kiai artis banyak yang mau, karena makanya saya jadi kiai di UI itu sering istighfar, jangan-jangan ini kategori elit sehingga hisabnya besar gitu. Makanya saya ini termasuk kiai orisinil, jadi saya dipaksa jadi kiai, sering nggak mau karena saya ini kiai betul. Jadi kalau fasilitas banyak takut hisab, kalau kiai nggak betulan fasilitas banyak tambah seneng. Nah ini bukan nyindir siapa-siapa, ini memang aturan ikhlas begitu, mukhlishina lahuddin, enggak nyindir siapa-siapa, memang aturannya begitu. Saya cerita di keluarga saya yang masih megangi itu, di pondok itu ajaran pertama itu tauhid, dan itu mesti diajari sifat pertama Allah itu wajibul wujud kita mbakok mukhalafatul lil hawadis. Dan mereka sering beri contoh. Kenapa tafsir Munir bismillahirrahmanirrahim pertama yang diterangkan oleh tafsir Munir Senawi Al-Jari, kenapa Al-Quran dimulai dari ba, dan ba dimulai ada titiknya satu. Itu Allah seakan-akan mau maklumatkan bahwa awwalu hadhil mawjudat adalah nuqtah wahidah. Pertama wujud, kamu gambar apa saja, saya sering cerita ini tak ulang-ulang, kamu gambar apa saja, entah gambar jelek, entah bagus, tetap dimulai dari satu titik. Angka 1 juta sampai 1 miliar 1 triliun tetap dimulai dari angka 1. Sebab itu bak di situ kata Syekh Nawawi adalah bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Dengan saya kata Allah yang ada menjadi ada, yang mau ada saya yang mengadakan. Unsur utamanya saya kata Allah. Nuqtatil wujud. Artinya gini, andaikan kita neladani tafsir-tafsir yang ada di Indonesia, kita ini pasti menguatkan akidah. Bukan menang kalah urusan sosial, urusan apa.
Itu kedua ketiga lah, syukur-syukur menang. Tapi kalau kita paksakan itu yang nomor satu, pasti kita sering kecewa. Kan repot nanti jadi. Tapi barokahnya qanaah, alhamdulillah gak apa-apa. Ya jadi jelas ya di sini beliau ngendikan yang menang hujjah itu fa innaha mustamirratun abadan. Logika itu mustamirratun abadan. Dalam kitab Fathul Bari syarahnya Shahihul Bukhari dijelaskan kemenangan umat Islam itu iltizazan aklian. Kita punya akidah yang secara akal tuh nyaman. Coba Anda misalnya jadi muslim, Anda mungkin profesor, kayak alim, kayak top, terus ditawari satu teori begini, hadil maujudat kholaqohal adamu misalnya, ini yang alam nyata ini penciptanya adalah ketiadaan, kamu pusing 7 keliling, ini gimana sesuatu yang ada kok penyebabnya ketiadaan. Sebab itu dulu ada sahabat namanya Jubair bin Mut'im, itu tokoh besar di kafir Quraisy. Saking tokohnya dia yang jadi utusan untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan Badar. Pas dia nginep di masjid nunggu ketemu Nabi pas sholat maghrib baca wattur wa kitabi mastur firroqim mansur, didengerin sama dia sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya yang seluas ini kemudian diciptakan tanpa sebab yang ada? Atau kamu-kamu yang enggak mengakui Tuhan itu kamu pencipta langit dan bumi? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Nangis dia, nangis terus sungkem masuk Islam sampai ngendikan fakaan nama sudi qalbi. Sebagian riwayat kada qalbi ayatir, dengan logika yang dibangun Quran tuh hampir habis, saya habis, karena Quran sangat demokratis. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kalau Anda merasa jadi Tuhan enggak apa-apa. Tapi tunjukkan reputasi Anda. Apa Anda menciptakan langit bumi? Apa ketika saya bikin langit kata Allah kamu ikut urun? Saya sering cerita, apa kamu ikut nyumbang semen pas saya bikin langit? Enggak kan? Malah sebagian ayat Allah ngendikan ma asyadtuhum khalqas samawati wal ard. Mereka-mereka yang kamu tuhankan ketika aku bikin langit bumi, mereka di mana? Membantu saya apa kata Allah? Kok enak tahu-tahu jadi Tuhannya bumi, nggak ikut bikin, ikut jadi Tuhan itu. Itu habis Jubair bin Mut'im. Akhirnya masuk Islam. Artinya gini, ketika Islam belum kuat, masih banyak ashabi sufa yang miskin, mondok saja numpang Nabi, itu hujjahnya sudah menang. Makanya kata Syekh Nawawi, yang mesti menang itu hujjah fa innaha mustamirratun abadan. Ya dicicil aja satu aja ya, nanti kapan-kapan ketemu lagi. Jadi terus yang kedua, ya dua aja lah, dua. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Di sini dijelaskan ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifati tauhid wan nubuwah wal ma'ad. Wa ala masyaqqati istinbatil jawab an syubuhati nahwil falasifah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Di sini artinya sabar itu apa? Membuat logika yang mudah difahami banyak orang, kemudian orang itu mencintai Allah dan Rasul. Dulu itu ada orang Bedui. Ketika Imam Asy'ari berpendapat iman yang diterima itu imanul mufakkir, bukan imanul muqallid. Nggak boleh taklid buta dalam iman. Terus ditentang banyak orang. Dulu zaman Nabi banyak orang Bedui imannya diterima. Terus kata Imam Asy'ari, coba kamu jalan-jalan di kampung. Ternyata orang kampung ketika ditanya, bima arafta rabbak, kamu selalu ngurusi ternak, ngurusi sapi, unta, kamu tuh tahu Tuhan kamu dari mana? Jawabnya orang Arabi ini, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ada kotoran ya ada sapinya. Kalau ada bekas orang lewat ya pasti ada yang lewat. Artinya kalau ada makhluk itu pasti ada atharun min athari qudratillahi ta'ala. Pasti ada bukti yang menciptakan. Itu ulama terus bikin logika. Lah yang saya sering cerita paling populer di kitab saya punya kitab namanya Nailul Ma'mul, karangannya Syekh Mahfud At-Turmusi, itu orang Indonesia juga. Beliau nukil dari cerita Imam Amudi. Saya cerita di mana-mana. Imam Amudi itu gurunya Syekh Izzuddin bin Abdussalam, Sultanul Ulama, itu punya guru namanya Imam Amudi. Itu senangannya ngajar matematika, bukan ngajar tafsir, ngajar matematika.
Terus ketika beliau meninggal, muridnya tanya, ma fa'ala bika rabbuk, yang diperlakukan Tuhan kamu itu apa? Ada hanya pengajar matematika. Terus kata Imam Amudi, ternyata ketika Allah ketemu saya mengumpulkan banyak malaikat, disuruh ngajar saya. Sama siapa teksnya? Istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Coba kamu terangkan cara menemukan saya bahwa saya ini satu di depan para malaikat. Kalau malaikat kan sudah tahu karena bawa aras, bawa surga neraka. Kata Imam Amudi, beliau ngendikan semuanya adalah, beliau ngendikan angka itu 2, 3 sampai 1 triliun sampai berapapun, nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu entah 2, entah 4, entah 1 miliar, 1 triliun dibandingkan angka 1 tetap namanya nisbatul far'i ilal asli, tetap semuanya itu tabang dari angka 1. Fasabatal wahid jalla jalaluh, maka yang mesti abadi, yang mesti ada al wahid jalla jalaluh. Allah senangnya bukan main. Loh ini lo pinter, nggak jadi malaikat sudah ngerti kalau saya ini satu. Nah, itu ya pinternya ulama. Isbiru ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifatit tauhid. Nggih, clear ngoten mawon. Alhamdulillah bingung semua toh. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah peristiwa-peristiwa furu'iyah itu memang Nabi didesain salah, bukan salah, didesain salah, sehingga itu melahirkan hukum fikih. Nabi itu pernah sholat duhur, itu di riwayat Bukhari hanya 2 rakaat. Setelah itu pulang sampai pintu gerbang mau sampai dalam, sahabat yang kayak kita ini senangnya bukan main, karena ini revisi hukum dari 4 menjadi 2. Senangnya minta ampun itu. Yang kayak saya lah, termasuk jenengan semua. Terus kemudian sahabat yang akabirus sahabat karena beretika gak berani negur, gak berani tanya. Tapi ada sahabat namanya Dzulyaden, yang dilakukan Nabi pun ada yang tidak dari wahyu, dan itu bisa dengan arti desain Allah salah untuk syariat. Akhirnya Nabi ditegur sama Dzulyaden, aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah, apa ini sholat sekarang jadi 2 apa mangko lupa? Nabi masih menjawab kullu dzalika lam yakun, itu semua agak terjadi. Nabi kembali tanya semua sahabat, ahakun maqalahu Dzulyaden, apa benar yang dikatakan Dzulyaden? Semuanya bilang benar, tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Terus Nabi takbir lagi menambahkan 2 rakaat. Makanya terkenal di kalangan ahli tafsir, Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya ini tidak pernah lupa, tapi didesain Allah lupa supaya orang tahu kalau sholat lupa itu kayak apa. Alhamdulillah kita sering lupa, jadi ya. Kedua itu peristiwa Nabi itu mau sholat, sudah mau takbir, sudah di mihrab. Kata Nabi, makanakum, kamu diam di sini aja. Nabi pulang, setelah kembali ke masjid atau musola, yakturu ra'suhu ma'an, kelihatan habis mandi junub. Terus kata Nabi, oh ya tadi saya lupa belum mandi junub, makanya pulang terus mandi. Kata banyak kiai itu, kalau kita tidak akan Gus lupa itu. Ya lupa itu, maksudnya lupa mandinya apa lupa junubnya tidak tahu saya. Kata kiai yang bela Nabi itu menunjukkan Nabi itu mesra, mau sholat saja masih dapat jatah. Nah kalau kiai kan tidak mesra, makanya tidak kalami itu. Tapi intinya Nabi itu manusiawi sekali, dia pernah lupa sudah di. Memang ada peristiwa furu'iyah yang seperti itu. Yang terakhir saya beri contoh, sholat qadha itu normalnya tidak wajib, normalnya secara fikih tidak wajib karena timingnya, waktunya sudah kelewat. Misalnya anak SD atau SMP sekolah jam 2 siang, datang jam 4 sore, kan normalnya sudah nggak ada gunanya karena waktunya sudah selesai. Padahal sholat itu berwaktu. Tapi karena Nabi pernah qadha, Nabi itu pernah, dan Nabi itu memang luar biasa. Pas qadha saja didesain nggak salah, padahal mestinya qadha itu kan gimana gitu. Nabi itu sudah sekitar 3:30 lalu jam 3 bilang ke Bilal, Bilal saya ini ngantuk mau tidur. Dah tidur saja ya Rasulullah, saya ini mau sholat malam sampai subuh, tenang saja. Ya kalau gitu ikhla' lana lail, kamu jaga. Iya tenang aja Nabi. Setelah sholat ternyata Bilal ketiduran juga. Sampai
sampai sekitar jam 8 kalau setengah 9 sampai tidak membangunkan kita kecuali harus samsi sampai matahari panas. Terus Nabi tanya, Bilal gimana janji kamu? Katanya Bilal enak. Saya juga ngalami apa yang kau alami ya Rasulullah. Akhirnya terus Nabi nyuruh Bilal, nyuruh walhasil diadakan sholat jamaah. Nah berkahnya Nabi didesain lupa tadi diketahui kalau sholat qadha itu wajib. Andai kan tidak terjadi kesalahan itu maka qadha itu tidak wajib karena momentumnya sudah kelewat. Jadi itu yang dengan arti itu tadi ma kuntu ansa walakin unassal ya sunnah. Saya ini tidak pernah lupa tapi sering didesain Allah itu lupa supaya orang tahu kalau beribadah pas lupa atau ada kesalahan sosial apa cara benahinya gimana. Terus yang kedua tentang iktifa kalau dalam bahasa Pahlawa. Quran itu sering pakai bahasa yang iktifa. Iktifa itu menyebut satu karena yang lainnya sudah diketahui. Atau dinisbatkan pada lawan bicara. Misalnya gini, kalau polisi bilang itu dibunuh oleh orang yang nggak dikenal, dicuri oleh orang yang nggak dikenal. Nggak dikenal itu binisbat kepada siapa? Kepada yang punya rumah kan. Kalau yang nyuruh kan tahu, teman malingnya kan tahu. Sodako rahasia, bagi yang dikasih kan tahu. Bilang rahasia binisbat ke siapa? Nah begitu juga Quran sering cerita alladzina yu'minuna bil ghaibi. Semua orang Islam itu iman sama Nabi Muhammad SAW. Itu tidak gaib, Nabi musyahad, Nabi maujud musyahad. Tapi iktifa bil ghaibi wa bil musyahad. Orang yang nggak kelihatan saja iman, apalagi sama yang kelihatan. Jadi ada lagi wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Kalian semua tahu kan langit bumi yang menciptakan saya, maka setelah hancur saya juga menciptakan lagi, dan itu lebih mudah kata Allah karena logika manusia adalah mengembalikan materi yang sudah ada lebih mudah ketimbang membuat dari awal. Jadi ada beberapa bahasa yang binisbat lil mukhatab, sehingga bahasa Quran itu sering pakai misalnya nyun sewu wajadaha tahrub, matahari kamu lihat tenggelam. Allah tidak pernah cerita faidan asyamsu gharibah, matahari tenggelam. Nggak mungkin matahari yang al-jirmul akbar, fisik yang lebih besar, tenggelam di bumi yang lebih kecil, nggak ada. Tapi fi nazaril aini, menurut pandangan mata, matahari sekarang sudah tenggelam di gunung itu. Wajadaha takhrub. Nah, di ayat-ayat seperti ini Quran sangat fasih sekali. Misalnya ngendikan wa tarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Wajadaha takhrub. Jadi kita mengatakan matahari tenggelam itu binisbat dengan ukuran mata kita melihat matahari tenggelam. Tapi hakikatnya tidak mungkin matahari yang lebih besar ketimbang bumi kemudian tenggelam di bumi. Jadi apa ya gitu. Jadi memang banyak lafaz tak yang lil wahdah bukan lil jinsian. Memang Baqarah itu lil wahdah bukan lil jinsian. Dan memang di beberapa tafsir termasuk tafsir di Kemenak itu juga masih diberi kata betina. Itu satu-satunya kita bela itu nyari tafsir-tafsir yang kebetulan sejenis. Ada riwayat mengatakan itu unsan, ngintipnya kapan tapi memang di bahasa Arab tuh gitu ya. Makanya Abu Hanifah dulu pernah dibully, ditanya apa Namlatu Sulaiman. Beliau zaman itu mungkin belum ila darajatil mustahid, jawab perempuan. Alasannya qolat namlatun. Terus diingatkan sama ahli bahasa, itu namlah liwahdatil jinsi, karena dari kata ya ayuhan namlu ketika jenis pakai tanpa tak, ya ayuhan namlu tukhulu masakinakum, ketika sudah wahdah qolat namlatun. Makanya diantara argumentasinya Nabi Adam dulu nanti itu mau debat sama malaikat kan, kata Allah kan wala taqrabah hadis syajarah, pohon itu berarti satu tok yang dilarang, yang lainnya boleh. Jadi itu masalah-masalah yang setidaknya karena Anda dengar dari saya, setidaknya bertobat lah. Kalau tidak ahlinya ya jangan ikut gitu. Itu aja berkahnya mengerti, kalau tidak mengerti itu ya itu. Jadi ya bertobat, kalau tobatnya diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya berharap diterima kapan-kapan. Ya, karena kata Nabi, semua Nabi dikasih wahyu antawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Semuanya harus tawadhu sehingga tidak ada orang yang saling sombong. Enggak apa-apa, ada kalah, ada menang, enggak apa-apa, malah bagus. Ya, gitu. Abu Nawas pernah disuruh pidato.
Dia nggak bisa pidato, disuruh pidato. Akhirnya orang minta semua supaya beliau nggak pidato. Dia susahnya bukan main. Dia tanya, Anda semua orang pinter apa orang goblok? Kalau orang goblok butuh saya pidato nih. Kalau orang pinter nggak butuh. Akhirnya jawab, kita orang pinter. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya dia tidak pidato. Ya terserah mau gue jenengan milih yang pinter apa yang enggak begini ya. Begini. Yang jelas jangan memicu MU dan Newcastle United sama apa? Manchester United. Karena ini sudah jadi madhab identitas. Kalau yang seperti itu NU, seperti ini Muhammadiyah, kayak kunut lah. Kunut itu NU, tidak kunut itu Muhammadiyah. Berarti Imam Syafi'i itu NU, Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Begini, kita kan nekuni itu ya, nekuni sekali. Saya bilang nekuni sekali bukan niat sombong, enggak, supaya Anda tahu. Begini ya. Dalam kitab Ahkamul Quran yang ditulis Imam Baihaqi meriwayatkan makalah-makalah Imam Syafi'i, beliau jelas ngendikan lamisa dari mulamasa. Mulamasa itu nyentuh. Naha Rasulullah an bi'il mulamasa. Ini saya cerita Imam Syafi'i dulu, enggak cerita suami Anda enggak. Naha Rasulullah an bi'il mulamasa. Nabi itu menyegah, melarang jual beli yang hanya unsur disentuh, kemudian itu pengganti kata luzum. Kali sudah disentuh berarti oke. Sehingga beliau yakin seyakin-yakinnya kalau mulamasa urusan al-jassu bil yad, memang menyentuh. Nah, satu-satunya riwayat yang populer itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengartikan awalamas tumun nisa itu au jamak tumun nisa, memang sampai hubungan suami istri. Nah, Kiai Jawa itu paling pinter ngerekayasa hukum. Kiai NU itu kalau keseharian kalau tersentuh istrinya memang wudhu. Kalau banget diteruskan, cantik banget diteruskan. Saya ulang lagi ya, Kiai NU kalau disentuh istrinya wudhu, kalau cantik banget diteruskan. Nggak nyindir, ini cerita aja gitu. ya alhamdulillah berarti cantik banget. Nah, tapi kan madhab Syafi'i itu ada problem, yaitu beliau meyakini dan hampir semua ulama meyakini kalau tawaf itu harus suci, dan kalau berdesaan di Ka'bah zahmah itu kan pasti kesentuh ya, perempuan. Nah, di bab ini KBIH memberi saran, sudahlah di bab ini intikal madhab, kamu kesentuh perempuan atau sebaliknya tidak batal. Tapi di kehidupan sehari-hari memang perasaannya orang-orang Syafi'i, sebenarnya itu orang Syafi'i bukan orang NU, tapi sudah diambil alih NU. Sampai ketahuan kalau di kampung-kampung enggak Sayyidina NU, enggak Sayyidina ya Muhammadiyah. Kalau kunut, padahal kita yang nekuni madhab tidak ada seperti itu. Ini Syafi'i, ini Maliki ini. Ya jadi ya jelas ya memang begitu riwayatnya begitu. Ya Anda nanti terserah. Kalau dalam ilmu tasawuf madhab itu gampang. Kamu yakin tidak ketemu Allah dengan pendapat itu? Madhabun al-qawwahabi. Kalau dalam ulama, hadza madhabi al-qawwahabi. Ini pendapat saya yang sampai ketemu Allah itu saya siap. Makanya saya ini bukan sok-sokan, ini tidak mungkin bohong. Saya itu jadi kiai besar itu susah dan sungkan. Karena terus dihormati, disubyo-subyo. Jangan-jangan ini bagian duniawi. Sehingga ini urusannya hanya bangga-bangganan, keren-kerenan. Sehingga saya kalau di rumah, tanya istri saya, keluarga saya, kalau di rumah itu saya sering jenguk kiai-kiai mati, ini kiai kampung. Ini sebagai kafaro saya. Sampai segitu tradisi di keluarga saya ini, karena ya memang itu tradisi. Dulu itu namanya Imam Syafi'i itu top terkenal, tapi punya mitra debat itu namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu pengembala kambing miskin. Suatu saat Imam Syafi'i jenguk ke Syaiban Ar-Ra'i ini. Tanya, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Kata Syaiban Ar-Ra'i, menurut kamu apa menurut saya? Ya menurut kamu, saya tanya kamu ya menurut kamu. Ala kulli ghaniyin wa faqirin. Zakat itu wajib bagi orang kaya dan orang fakir. Loh kenapa? Masa orang fakir sudah miskin wajib zakat? Memangnya orang fakir hartanya bersih semua? Enggak kan?
Saya memberi contoh itu nyuwun sewu, tanpanya menyinggung. Di kampung saya itu kan kalau ada acara misalnya haul atau pengajian atau apa, ya misalnya acara-acara apa, itu orang yang hanya beli rafia, ngerti itu sama rafia? Yeah. Apa bahasa Indonesia rafia itu? Sudah pokoknya rafia. Yeah. Itu lapangan tuh gak jelas milik siapa. Yang pertama masang rafia itu yang paling berhak menerima apa? Parkir. Dan akhirnya ya dapat uang. Coba itu atas nama fikih itu sah apa enggak? Itu kalau atas nama orang fikir, yang fikir enggak dia tok. Kalau atas nama tamaluk, apa dia memiliki itu, milik orang banyak. Itu banyak tukang parkir yang di kampung saya terus tanya, iya Gus bener jenengan, kita yang tukang parkir itu nanti trotoar juga gitu, hanya modal rafia terus dia berhak. Artinya apa? Rizki orang miskin juga banyak yang masalah kalau nggak dizakati itu. Terus Imam Syafi'i tertawa-tawa. Ya tertawa-tawa artinya terjadi madzhab bersama. Negara hanya mewajibkan zakat sama orang kaya karena itu yang harus dituntut kalau udah zakat. Tapi orang miskin silahkan, yang merasa rezekinya juga macam-macam itu juga harus zakat, karena zakat itu filosofinya itu kan tathhirul mal, mensucikan harta. Dan kita tadi wong nggak ikut punya lapangan, nggak ikut punya trotoar, hanya modal rafia, terus kita yang berhak, orang lain tidak berhak, padahal orang lain ini bisa lebih miskin ketimbang kita. Nah itu pentingnya debat. Begini, hampir semua mufasir sepakat. Jadi falatamilu kulal maili itu fi'lul qalbi. Itu di semua tafsir ada itu. Jadi kalau mailul qalbi atau fi'lul qalbi itu tidak bisa dikendalikan. Kamu nggak mungkin kan lebih mencintai yang 70 ketimbang yang 17 kan. Secara jibilah watak kemanusiaan itu kan pasti mencintai yang lebih cantik, lebih muda, lebih loyal, dan lebih belum tahu app kamu. Jadi falatamilu kulal maili itu fi'lul qalbi. Nah, yang wa in khiftum alla ta'dilu atau fa in khiftum alla ta'dilu itu amru ilzam. Jadi hukum itu menjadi nggak masalah kalau kamu istri satu karena kamu takut tidak adil. Meskipun ya tetap saja tidak adil, masalah fi'lul qalbi. Kayak kita lah, kita kan secara ilzam Nabi mewajibkan mencintai semua orang Islam. Tapi yang berbaik ke kita, yang sering ngasih uang kita, jasa kita, manfaat ke kita, tentu ya kena kaidah fi'lul qalbi, al insan abdul ihsan. Masa yang menjadikan kita misalnya pegawai itu orang tua kita, mendidik kita sampai kita jadi orang pinter, sama dengan orang Islam yang lain. Jadi secara hukum kita wajib ihsan sama semua orang, tapi nanti fi'lul qalbi ya kena kaidah al insan abdul ihsan. Ya sama lah, semua partai politik, partai Indonesia yang dipilih ya yang begitu, yang begitu nggak tahu saya terus. Nah, yang kamu cocok kok, kamu kok seudon betul. Jadi ada hukum, ada fi'lul qalbi. Jadi falatamilu kulal maili itu hukum, tapi fi'lu kita adalah pasti ada apa kamu walantas tadi anta'dilu bainan nisa wal harastum, itu fi'lul qalbi. Jadi ada hukum, ada fi'lul qalbi. Itu biasa di ilmu tafsir. Ya. Jadi meneruskan istilah asrar. Kalau tradisi ulama itu innalillahi asraron la ya'rifu al anbiya wa innalil anbiya asraron la ya'rifu al ulama wa innalil ulama asraron la ya'rifu al awam. Jadi pada level beragama itu pasti ada asrar. Asrar itu hubungan-hubungan privat yang nggak diketahui kecuali oleh pelakunya. Dan itu kalau orang-orang sudah makomnya wali itu sampai guyonannya gini, wali saya makan sama kamu wiridan itu masih wali saya pas makan. Nah kenapa begitu? Ternyata kamu pas wiridan itu hanya melibatkan Tuhan saja. Kamu punya utang terus Tuhan disuruh nyaur. Kamu cinta cewek terus Tuhan kamu libatkan, tolong Gusti kabulkan. Jadi sebenarnya Anda tidak ingat Allah, ingat hajat Anda, dan Allah libatkan. Itu mbok wiridan sampai mati gak jadi wali, karena sebetulnya gak ingat Allah, ingat masalahnya, kemudian Allah dilibatkan. Sementara kiai-kiai yang makan terus, malaman makan itu, nyon sewu, beliau juga manusia punya nafsu,
daripada nafsunya itu qabihah, jelek atau maksiat, dia melawan dengan mubah. Dia nyifati wah sate ini enak, mie ayam ini enak, supaya tidak nyifati perempuan yang haram. Itu tidak gampang, lah itu asror. Terpaksa saya bocorkan karena itu termasuk asror. Jadi ternyata nyifati oh ini mie ini enak, sate ini enak, hanya melawan supaya saya tidak nyifati perempuan yang nggak halal. Dengan begitu tahu-tahu pagi, tahu-tahu tempat maksiat ya sudah tidak ada, dia selamat. Dan itu ilmunya ulama, itmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haram mimma. Tidak ada mubah yang dilakukan kecuali meninggalkan haram. Wah itu asror. Ini saya bocorkan spesial. Ya sabar. Ya nggak tenawar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.